tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu kita bersyukur kepada Allah atas karunia, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa hadir untuk bertakziah pada malam hari ini. Salawat beriring salam selalu kita sampaikan ke pangkuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya perjuangan beliau sehingga kita bisa mengetahui yang mana yang hak dan mana yang batil, yang mana yang halal dan mana yang haram. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah takziah pada malam hari ini tidak banyak hal ingin saya sampaikan. Yang pertama sekali adalah saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan setiap yang menyawa itu pasti akan merasakan kematian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala merahasiakan itu, kapankah kematian akan datang kepada kita. Kalau pada malam hari ini kan kita mungkin bertakziah ke rumah duka, bisa jadi suatu hari nanti mereka akan bertakziah ke rumah kita atau ke rumah saudara kita. Maka pada suatu ketika gelaplah Madinah ketika meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, "Wa man qala bi anna Muhammadan qad mat la qata'tu unuqah." Kepada hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka saya akan memanggalkan lehernya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Umar itu tidak percaya, terkejut dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang rasul, manusia yang sangat sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khairul bashar, juga Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Maka bagaimana dengan kita, manusia biasa, hamba Allah dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga suatu hari akan datang kepada kita. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan dengan membacakan ayat innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah berfirman, wahai Muhammad, engkau juga akan meninggal, wafat, sebagaimana kaum-kaum terdahulu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah Umar radhiyallahu anhu percaya akan wafatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wafat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwasanya beliau adalah orang yang mulia, khairul bashar, Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita, juga akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak tahu kapankah waktunya, ajal akan menepuk kita. Kepada dari Allah Subhanahu wa taala, wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat, kata Allah Subhanahu wa taala, ada batas waktunya, Pak. Nah, batas waktu kepada Allah. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Menyekat waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan memperlambat dan juga Allah tidak akan mempercepat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau tulis ada Allah Subhanahu wa taala, sebulan, tanggal sebulan, bulan, tahun bulan, hari bulan, di tempat bulan, kalau tulis ada Allah Subhanahu wa taala. Bodak plung nampaknya kuplung saja, ha meninggal itu tu. Ha meninggal di bawah kuplung pada Aceh, ha tak? Kepinah rumah matang. Juga kalau Allah telah tetapkan, kita juga akan meninggal di bawah. Dimanapun kita akan sembunyi, kita juga akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat pencabut nyawa. Jadi orang medang dajak apa? Boda mutong waktu itu akan sampai kepada kita. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita,
sisa waktu yang Allah berikan kepada kita manfaatkan dengan sebenarnya. Bagaimana kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimahkah atau dengan su'ul khatimah? Itu kembali kepada kita. Bagaimana kemauan kita? Kalau kita mau husnul khatimah, beribadah kepada Allah. Kalau kita mau husnul khatimah, ya sudah. Ana bangun apa? Ana bermayang, ana berdekat segala macam. Itu tergantung kepada kita. Waktu sudah ada ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kagutuleh dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan menunggu waktu tersebut. Dan bagaimana kita akan menjemput waktu tersebut? Apakah dengan cara husnul khatimah atau dengan cara su'ul khatimah? Yang kembali tanya mati-mati. Dan orang lain tidak akan bisa memberikan hidayah kepada kita. Kepegah dari Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Menyo memang nak urang, hana kemauan. Cuma kita sebagai manusia mendakwakan saja, tak pakai semayang, tak pakai puasa segala macam, tapi dia juga belum ada kemauan, karena hidayah itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya apa yang ingin saya sampaikan? Jadi kadang-kadang memang di tengah-tengah kita orang yang ingin meninggal dunia itu macam-macam, Pak. Namun Honda meninggal langsung sehat, tiba-tiba meninggal. Najib, orang yang meninggal, kemudian sakit baru meninggal. Setahun, 2 tahun, 3 tahun sakit baru dia meninggal. Ada orang yang sedang melaksanakan sholat, meninggal. Ada orang sedang tidur, meninggal. Tetapi perlu kita ketahui kaum muslimin dan rahmati Allah, ada orang yang meninggal dunia itu ketika mereka sakit. Dan ini banyak terjadi di lingkungan kita. Tidak boleh kita mencaci mereka, tidak boleh kita menghina mereka apabila mereka telah meninggal dunia. Hanya tak caci, Pak. Kadang-kadang nak terbian orang buat dia meninggal dunia aku pegang. Jangan nanti kalau meninggal macam betul-betul tadi. Tang dia dah dijah. Kamu nampak? Yang kaya bahada hidup dia caranya. Tetapi perlu kita ketahui kaum muslimin dan rahmati Allah, sesungguhnya penyakit yang Allah berikan pada dirinya sebelum dia meninggal dunia adalah Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa semayat tersebut. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Jadi tidak ada hak kita menghukumi orang yang sudah meninggal dunia. Allah berikan penyakit kepada mereka sebelum mereka meninggal. Bisa jadi penyakit tersebut adalah salah satu penghapus dosa bagi mereka. Jadi tidak boleh kita menghukumi seseorang sudah meninggal, Pak. Jadi terpelan sakit betul-betul misalnya. Kita ada jauh lah. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi dengan penyakit tersebutlah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat dirinya. Allah hapuskan dosa mereka, kemudian Allah wafatkan mereka. Kepegah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin," barang siapa seorang muslim, "yusibu min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala ghammin hatta syu'bata yusyakuha illa kaffaraha Allah biha min khatayah." Tidaklah seorang muslim, kata Allah Subhanahu wa taala, ditimpa musibah, kesedihan, kesusahan. Kepegah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai duri yang menusuk pada kaki mereka, hatta syaukata yusyakuha illa kaffaraha Allah biha min khatayah. Sampai duri yang menusuk pada kaki mereka itu akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Yang hai kemenan, Pak. Yang hai kadang-kadang menang. Nak urung uju umur dari Allah Subhanahu wa taala, mempertonton sampai duha. Gegemayang hanatom. Puasa juga tidak pernah, membayar zakat juga tidak pernah. Tetapi Allah berikan rezeki kepada mereka. Penyakit tidak pernah Allah berikan kepada mereka. Ujian Allah tidak pernah berikan kepada keluarga mereka. Keluarga tehat tabi, tanyo tehat tabi, temayang hanatom, puasa hanatom. Bayi dekat behana, Pak. Tapi rezeki kejuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti itu yang sangat bahaya kaum muslimin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda tangka tanyo hana takit-takit. Lu tang mulia ada Allah yo. Kejuk nikmat tapi Allah bukan. Karena kita sebagai anak Adam pasti pernah melakukan satu perbuatan dosa. Tetapi ketika Allah hanatam kejuk tuguran bak geranyo, hanatam kejuk takit bak geranyo, maka itu menjadi muhasabah diri bagi kita kaum muslimin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan waktu yang panjang kepada kita, tetapi Allah akan memberikan azab ketika kita telah meninggal.
Karena kepegah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda ma yuhibbu min ad-dunya wa huwa muqimu 'ala ma'asihi fa inna ma dzalika minhu sidrat." Kepegah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melihat seseorang yu'ti al-'abda ma yuhibbu min ad-dunya, Allah berikan segalanya apapun yang dia minta di dunia ini. Wa huwa muqimu 'ala ma'asihi, sedangkan dia terus-menerus melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna madzalika minhu istidrak. Hendaklah kalian ketahui, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah istidrak kepada Nabi. Istidrak dan bak menyatakan gejo umur dah Allah, gejo kesempatan dah Allah, gejo rezeki dah Allah, nikmat gejo dah Allah, tetapi balasannya adalah adab ketika di hari kiamat. Monyo dah temayang na, tak baik na, amal soleh na, Allah beri rezeki, maka itu nikmat namanya. Kalau seseorang ketemayang hana, baik hana, kekuatan hana, amal ibadah lain dia hana, gejo umur panjang dari Allah, beri rezeki dari Allah, maka itu namanya dengan nikmat kepada Nabi. Artinya Allah berikan waktu tangguh kepada mereka, tapi di hari kiamat mereka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya caci orang yang telah meninggal dunia apabila mereka mungkin diberikan sakit yang menaun. Karena ini banyak terjadi, Pak. Ramai terjadi di kalangan banyak. Pada meninggal di tangga bicu, kagak begak. Sakit betul-betul ni. Tahu dia dah dijan, naik cok dah gom, naik cuk gom segala macam. Padahal kita harus ketahui bisa jadi dia diberikan penyakit oleh Allah, Allah wafatkan dirinya, Allah angkat derajat dirinya. Itu perlu kita ketahui kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak banyak yang kita sampaikan. Selanjutnya adalah apabila kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada malam hari ini kita bertakziah ke rumah, di rumah yang duka. Mudah-mudahan suatu hari Allah berikan umur panjang kepada kita, dan juga mereka mungkin akan bertakziah kepada kita atau kepada keluarga kita. Dan mungkin juga nasihat, mungkin sebagai saya sebagai seorang anak juga, mungkin yang bisa kita lakukan, Pak, ketika orang tua kita telah tiada, banyak hal mungkin yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah pertama, selalu mendoakan mereka. Ini sangat penting, Pak. Keluarga yang ditinggalkan, anak, istri, saudara, segala macam, yang bisa kita berikan kepada mereka hanyalah doa. Karena kepegah di Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kepegah di Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim, mereka yang telah lalu, kata Allah Subhanahu wa taala, yaquluna rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa kami, dan juga dosa orang-orang yang telah mendahulukan kami. Ini adalah salah satu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat yang menandakan bahwasanya doa kita akan sampai kepada saudara kita yang muslim. Kita mendoakan mereka yang sudah tiada. Kita sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, sebagai saudara, doakan mereka agar dilapangkan kubur mereka, dijauhkan mereka dari azab. Kita doakan mereka, dan itulah yang bisa kita berikan kepada mereka. Selesai salat kita mendoakan mereka, atau sesekali datang ke kuburan mereka, duduk di pinggir kuburan mereka, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, doakan mereka. Ziarah kubur, kita berziarah ke kuburan mereka, duduk di pinggir kuburan mereka, doakan mereka. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa